Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok MADEV, mata kuliah proyek 4 pengembangan aplikasi perangkat lunak. Di sini kami akan mendemokan aplikasi yang sudah kami buat, yang dimana kelompok kami beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, saya sendiri Bagus Nugroho dengan NIM 211511034. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Rivaldi dengan NIM 211511048. Mas saya Rayana Ramastiana dengan NIM 21151111054. Perkenalkan, nama saya Sawan Alfarisi dengan NIM 21151111059. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat ya, yang bernama Bashir. Nah, untuk halaman pertamanya itu ada di beranda. Di sini ada beberapa fitur ya. Pertama itu ada kalender yang paling atas tuh sebelah pojok kiri, lalu yang sebelah pojok kanan di atas itu ada notifikasi. Di sini apabila kita belum login maka notifikasinya itu belum bisa masuk gitu ya. Lalu enggak. Iya. Nah, lalu ada beberapa fitur ya di sini diantaranya ada jadwal sholat, zikir, doa, lalu ada menu lainnya. Nah, di menu lainnya ini ada amalan yaumi, terus ada fitur kutipan, kalender, berita, wawasan Islami, rencana ibadah, dan syahadat. Mungkin untuk pertama kali kita akan login terlebih dahulu ya. Oke, kita buat akun baru. Oke, kita buat akun baru. Ketikkan nama Rifan dengan ini Rifan at bashir.com. Oh, oke. Dengan akun Polban ya, Muhammad. Polban. ID. Oke, kita submit. Nah, setelah tadi kita register, kita eh, mencobakan akun yang tadi diregister ya, Muhammad. Nah, di sini terdapat alert bahwa bukan alert, eh, sorry, di sini ada apa pesan akun belum diaktifkan, cek email kamu. Kita akan coba cek email. Nah, di sini ada aktivasi user. Oke, kita akan klik. Nah, kita akan klik. Selamat, Anda berhasil mengaktifasi akun. Oke. Dan kita langsung masuk saja ke sini. Lalu menginputkan kembali ya. Jadi sebelumnya emang kalau misalkan setelah register itu apabila ingin login
kita harus mengaktifasikan dulu si akunnya gitu. Oke, nah setelah kita login, ada beberapa fitur yang kita bisa akses. Di antaranya ini ada notifikasi ya, yang sebenarnya ini nanti akan ada apabila eh, masuk dalam mobile ini, aplikasi ini. Lalu ada rencana kegiatan, kita bisa menambahkan di sini. Nah, ada beberapa rencana kegiatan di sini ya, amalan yaumi. Di antaranya ada tilawah, infak, al-matsurat, lalu muhasabah, dan puasa sunnah. Kita coba untuk tilawah. Tinggal klik. Nah, di sini juga ada jadwal untuk kapan kita merencanakan kegiatan ini gitu. Kita coba untuk merencanakannya pada tanggal 26 Mei 2023, lalu ada jamnya untuk melaksanakan kegiatan ini gitu. Contoh tilawahnya itu jam 10 gitu ya. Gandeng man. Ya. Salut. Oke, kita apabila sudah men-setting si tanggal dan waktunya, lalu kita simpan. Nah, di sini sudah tampil ya untuk list kegiatannya. Ada waktu dan tanggal untuk melakukannya. Apabila kita misalkan sudah melakukannya, lalu klik sudah lakukan di sini. Dia akan mengetahui kapan kita melaksanakannya gitu. Nah, di sini ya. Jam 19.31 begitu. Mengetahui cara untuk menggunakan menu list kegiatan, kita akan ke halaman beranda. Di sini ada beberapa menu ya yang tadi nah di sini ada notifikasi nih di Bashir. Baca gandeng. Baca artikel terbaru Bashir. Nah, contoh kita klik, kita coba klik di sini. Maka dia akan langsung ternyata Masuk aplikasi langsung. oh iya. Jadi apabila tadi ada notifikasi itu dia itu akan langsung masuk ke aplikasinya ya. Nah, untuk fitur selanjutnya kita akan coba ke sini jam ini, tanggal dan jam ini yang pojok sebelah kiri atas, dia akan menuju ke page kalender ya. Coba kembali lagi, di sini ada menu lainnya. Di sini oh itu ada notifikasi lagi, baca kajian terbaru Bashir, indahnya gambaran surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita akan coba masuk ke notifikasi. Di sini tadi ada notifikasi untuk tilawah ya, untuk list kegiatan tadi. Masuk ke notifikasi. Nah, untuk menunya di sini ada jadwal sholat. Kita coba masuk ke jadwal sholat. Di sini ada kota Bandung. Maksudnya di sini domisili user. Lalu menunjukkan waktu terkini dan beberapa waktu sholat, termasuk di sini ada waktu imsak ya. Lalu kita ke page selanjutnya. Ini ada waktu maksud saya di sini ada sholat sunnah ya, ada penjelasannya. Duha, rawatib, dan tahajud. Kita coba masuk ke sholat duha. Nah, ada penjelasannya gitu. Baik, kita ke halaman selanjutnya, halaman yang lain. Sini ada zikir. Kita coba zikir. Ada halaman zikir ini terdapat beberapa pelafalan zikir ya. Yang pertama itu ada istighfar, tasbih, takbir, dan hamdalah. Lalu
di sini apabila kita ingin mencoba berzikir, apabila di setiap kelipatan 33 di sini ya, kita coba, dia akan memunculkan alert. Kita coba 33, apakah benar yang memunculkan alert? Nah, seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Zikir sudah mencapai 33. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Contoh ke 66 ya. Berzikir istighfar. Astagfirullah. Nah, zikir sudah mencapai 66, lalu kita coba ke 99. Coba. 99. Nah, juga sudah ada ya. Lalu coba kita reset. Dia akan kembali jadi 0. Kita akan ke halaman selanjutnya. Oke, ada doa harian di sini. Nah, ada beberapa doa harian. Kita coba untuk masuk ke doa harian yang pertama, ditetapkan dalam iman katanya. Nah ini, Allahumma ya musarrif. Ya itulah. Oke, ada detail doa hariannya. Lalu kita kembali ke halaman sebelumnya. Page selanjutnya ya. Tadi doa harian, sekarang ke amalan yaumi yang tadi. Kita klik si judulnya, contoh infak, dia akan menambah lagi ke rencana kegiatan, contoh ini, tambah gitu, dia akan langsung ke sini. Oke, lalu kita kembali lagi ke menu lainnya, kita akan ke menu kutipan. Nah, ini sudah ada beberapa kutipan. Oke, lalu menu selanjutnya kalender ya. Tadi di sini sebenarnya bisa menambahkan kegiatan, lalu berita. Nah, berita di sini ada beberapa kategori, diantaranya berita terkini, berita harian, dan peringatan hari besar. Lalu pada menu lainnya ada wawasan Islami. Sini pun ada beberapa kategori untuk wawasan Islami, diantaranya akidah atau keimanan, fikih atau hukum Islam, terus tasawuf atau mistik Islam, lalu sejarah dan biografi, terus tafsir, hadis, etika dan moral, ilmu pengetahuan dan kehidupan, dakwah dan komunikasi, sosial dan kemanusiaan. Cukup banyak untuk kategori wawasan Islami ya. Oke, kita akan ke halaman selanjutnya, menu selanjutnya. Tadi ini ada rencana ibadah yang tadi ya. Lalu menu terakhir di page menu lainnya ini ada syahadat. Nah, seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Pada menu atau pada halaman beranda di sini ada terdapat countdown ya. Nah, contoh ini imsak itu jam 4.26. Sekarang itu waktunya menunjukkan pukul 02.40. Lalu waktu yang tersisa untuk sampai imsak itu 1 jam 46 menit ya. Dan di sini ada quotes atau kutipan dari hamba Allah. Allah tidak akan pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan hambanya. Pada halaman beranda ini juga ada berita terkini dan wawasan Islami. Tadi ini ada kutipan, sebelah halaman beranda itu ada kutipan. Nah ini sebelah kutipan ada halaman list kegiatan. Lalu sebelahnya lagi ada berita dan paling pojok ini ada pengaturan gitu. Sini bisa aktifkan notifikasi, terus izinkan untuk melakukan broadcast email dan logout. Kita coba logout.
Nah, logout sudah selesai. Ini apabila kita ke halaman list kegiatan, dia harus login terlebih dahulu ya. Ini merupakan landing page yang sudah kami buat. Dan mana di landing page ini kami bertujuan gitu untuk bukan meningkatkan, tapi lebih membranding gitu aplikasi yang sudah kami buat. Dimana di sini tersedia juga gitu ya, mulai dari tampilan mockup aplikasinya gitu ya, tampilan mockup aplikasi, lalu ke jadwal sholat gitu ya. Ini jadwal sholat yang sudah diintegrasi dengan API. Kita coba gitu untuk jadwal sholat. Ini sudah beberapa sudah dipilih juga gitu. Ataupun sudah diintegrasi juga dengan kota-kota yang ada di Indonesia. Misal kita pilih kota ini, Kabupaten Bandung Barat. Ini sedang loading. Nah, sudah ada di Bandung Barat. Subuhnya jam sekian, dulu jam sekian. Kita coba di daerah Indonesia Timur ya. Nah, di daerah Papua kan. Sedang loading. Nah, ini Papua gitu ya. Jam 4 sudah imsak gitu. Oke. Ini juga ada mitra ataupun stakeholder yang terkait juga gitu. Stakeholder yang terkait. Sini juga sudah sudah dijelaskan itu di cardnya. Ini ada benefit, ada facts, fun fact gitu. Di sini juga ada testimoni. Nah, ini ada artikel dan berita kajian itu. Oh ya, untuk artikel dan berita kajian ini sudah terintegrate gitu ya di dua media ataupun dua platform itu. Ada di web juga, ada di aplikasi juga gitu. Jadi ketika nanti admin membuat postingannya, ya otomatis akan diposting di Instagram, di web juga, dan di mobile juga. Nah, ini kita coba lihat ya yang selengkapnya. Detailnya gitu ya. Detailnya kembali. Oh, ini ada card yang lainnya gitu. Ini ada listnya. Lalu ini juga ada berita kajian itu. Ini detailnya. Dan ini ada listnya. Nah, detailnya. Listnya. Oh ya, ini juga ada kolom gitu untuk memberikan masukan gitu pada kami gitu. Dimana ketika nanti pengunduh dan ini ya bisa kita mengirim pesan ini pilihan footernya ini untuk headernya dan di navbarnya sudah terintegrasi juga dengan section-sectionnya gitu.
Ketika kita pencet home, maka akan ke putar kita ke jadwal sholat, nanti jadwal sholat ya. Support akan ke apa ya, bukan media partner tapi ke stakeholder terkait gitu. Kalau ke benefit fun fact ke fun fact, itu tim ke tim, ini ada login gitu. Oke, untuk login ini saya akan menjelaskan tentang buat akun baru, mendemonstrasikan tentang membuat akun baru. Ya, di sini saya akan mendemonstrasikan tentang register user. Yang mana untuk register ini sudah disediakan untuk 3 row langsung gitu ya, untuk contributor, creator, sama user. Oke, kita akan coba yang contributor terlebih dahulu. Kita mengetikkan oke, kita bukan ada yang password. Oke, submit. Ini dia email. Oke, kita coba buat akun baru. Nah, kita pilih role sebagai kontributor. Kita masukkan nama dan masukkan email. Masukkan email. Ini belum emailnya udah bisa email asli gitu. Oke, sudah berhasil mengirim email. Maka akun akan segera diaktifkan dan sudah masuk ke dalam email yang sudah diintegrasikan juga ke Gmail. Nah, ini itu tidak terlihat lah, sudah ada ya. Oke, jadi kita tinggal mengintegrasikan lewat email, mengaktifkan lewat email. Nah, berhasil mengaktifasi. Itu ya tidak. Oke, sudah ada formnya. Lupa password. Nah, kita langsung ketikkan aja emailnya. Maka di sini akan keintegrasikan langsung dengan Gmail. Nah, berhasil itu untuk melakukan reset password. Kita langsung akan cek ke Gmail. Nah, maka langsung udah ada gitu di Gmail. Nah, ini. Set. Nah, langsung keintegrasi dengan Gmail. Oke, coba kalau kita admin. Ini admin. Maka kita di sini sudah bisa login, bisa kontributor atau sebagai kontributor gitu ya. Nah, ada profilnya gitu.
ada ID-nya, ada kontributornya, ada emailnya. Di sini kita bisa mengubah nama gitu. Misal di sini kita ubah nama teman saja, otomatis akan terupdate di profilnya. Oke. Di sini saya akan mencoba untuk masuk ke eh, masuk sebagai kontributor. Untuk email dari kontributor sendiri sebelumnya sudah terdaftar dan sudah di-ACC oleh administrator. Nah, apabila kita sudah masuk sebagai kontributor, maka akan tampil tampilan seperti ini, di mana di sini ada dashboard, ada berita, ada menu berita, ada juga menu profile. Nah, untuk dashboard kontributor sendiri isinya ada ini, ada berita draft, ada berita show, ada berita arsip, dan juga ada berita reject. Nah, kurang lebih untuk dashboardnya sendiri seperti ini. Dan untuk profilnya seperti ini, ada ID user, ada role user, ada email user, ada juga nama usernya. Nah, untuk menu berita sendiri, di sini beritanya masih kosong. Untuk itu, saya akan coba untuk menambahkan data beritanya. Nah, di sini kita bisa masukin judul berita ya. Misalnya berita ini. Nah, untuk berita sendiri ada kategorinya. Ada kategori berita harian, ada juga kategori peringatan hari besar. Nah, untuk yang saya isi ini kategorinya merupakan kategori berita harian. Nah, ini untuk ringkasannya. Dan juga ini untuk beritanya. Seperti ini ya. Lalu di sini ada link video berita, tetapi untuk link video sendiri itu sifatnya opsional, tidak wajib diisi. Nah, tetapi untuk gambar berita itu wajib diisi ya. Ya. Oh my God, beritanya. Nah, untuk gambar dari berita yang sudah saya masukkan itu misalnya ini ya. Ini kita simpan. Kenapa?
Nah, di sini untuk menambahkan data berita, kita harus mengisi judul berita, kategori berita, ringkasan berita, dan juga konten berita. Lalu ada link video berita dan juga gambar berita. Mungkin untuk beritanya saya sudah menyiapkan datanya. Nah, untuk kategori berita sendiri ada 2 kategori, ada berita harian dan juga ada peringatan hari besar. Nah, untuk yang saya isi ini kategorinya merupakan kategori dari berita harian. Ini untuk ringkasannya. Lalu ini untuk isi dari beritanya, konten berita. Nah, untuk link video berita sendiri itu sifatnya opsional, tidak wajib diisi. Tetapi untuk gambar berita sendiri itu harus ada gambarnya. Ini untuk gambar dari berita. Kalau sudah, kita bisa menyimpan. Nah, apabila sudah tersimpan, maka akan ditampilkan pada master berita. Di sini yang sudah saya tambahkan tadi ya, ada judul berita, ada kategori, ringkasan, status, dan ini juga ada waktu kita upload beritanya. Di sini ada gambarnya juga. Dan misalnya kita ingin melihat detail dari berita yang sebelumnya kita sudah inputkan ya. Nah, ini untuk detail beritanya. Di sini ada judulnya, ada juga fotonya, juga ada isi atau konten dari beritanya. Nah, misalnya kita akan mengedit beritanya. Nah, di sini kan sebelumnya ada emoji ya. Ternyata emojinya itu tidak ada beberapa emoji yang tidak support. Nah, misalnya sini kita ganti jadi warna purple. Kan? Apabila kita berhasil mengedit atau mengubah data berita yang sudah kita inputkan, maka akan muncul alert selamat yang membuktikan bahwa data yang kita edit itu sudah berhasil diubah. Nah, apabila sudah terubah, kita akan kembali ke tampilan master beritanya. Sini yang tadi di sini ada tanda tanyanya. Saat ini sudah berhasil terubah ya, sudah tidak ada lagi tanda bacanya. Maksud saya tanda tanya. Nah, misalnya kita coba untuk hapus data beritanya. Nah, apabila kita berhasil menghapus data berita, kita akan mendapatkan alert selamat lagi yang membuktikan bahwa data yang kita hapus itu sudah berhasil dihapus. Nah, sudah dibuktikan juga pada master berita, data yang kita hapus tadi yang sudah kita inputkan itu sudah tidak ada, dan sekarang karena sebelumnya hanya ada satu data dan data tersebut dihapus, maka di sini pada master berita sudah tidak ada lagi data dari berita. Mungkin
Mungkin sekian untuk data mu- eh, seba- mungkin sekian untuk kontributor. Bisa dilanjutkan dengan akun lain. Nah, ini untuk logatnya. Selanjutnya, saya akan mencoba login sebagai kreator ya. Sama seperti kontributor, untuk akun kreator sendiri sudah terverifikasi. Nah, kurang lebih untuk dashboard dan profile sendiri sama seperti pada akun kontributor. Nah, untuk wawasan islaminya, nah di sini sudah ada beberapa data ya. Misalnya, di sini saya akan menambahkan data untuk wawasan Islami. Nah, untuk form wawasan Islami sendiri, di sini ada judul wawasan Islami, ada kategori wawasan Islami, ringkasan wawasan Islami, konten wawasan Islami, video wawasan Islami, dan juga gambar wawasan Islami. Untuk datanya sendiri, saya sudah menyiapkan. Nah, di sini ada beberapa kategori. Ini saya memilih kategori sosial dan kemanusiaan. Nah, ini untuk ringkasannya. Lalu, ini untuk konten wawasan Islam ini. Nah, untuk yang video wawasan Islam sendiri sama seperti pada berita, itu sifatnya opsional. Untuk gambar, ini masukkan, lalu kita simpan. Nah, untuk datanya sendiri sudah masuk di sini. Sudah ada yang saya inputkan, ada amalan ringan berpasal besar. Lalu di sini misalnya kita ingin melihat detailnya, detail dari wawasan Islaminya. Nah, di sini sudah muncul ya, ada judul, foto, dan juga detail dari wawasan Islaminya. Misalnya di sini saya mau melakukan edit dari wawasan Islaminya. Nah, di sini misalnya saya ingin mengedit untuk ringkasannya ya. Di sini ada sampai misalnya ini cara ya. Kita simpan. Nah, apabila kita berhasil melakukan perubahan data atau mengeditnya, maka kita akan mendapatkan alert selamat. Nah, lalu kita bisa melihat lagi di master amalan, maaf, maksud saya master wawasan Islami. Di sini ringkasannya sudah berubah ya. Di sini orang pasti menginginkan masuk surga dengan cara. Nah, misalnya kita ingin menghapus data amalan, maaf, data dari wawasan Islami.
kita hapus. Nah, apabila kita berhasil menghapusnya, kita juga akan mendapatkan alert selamat. Nah, di sini sudah tidak ada ya data yang tadi kita masukkan, sudah berhasil terhapus. Mungkin untuk akun kreator sendiri cukup sekian. Bisa dilanjutkan dengan yang lain. Oke, untuk selanjutnya mungkin di sini saya akan menemukan di bagian admin. Jadi yang pertama kita login dulu, misalkan login sebagai administrator. Emailnya administrator@basir.com dengan passwordnya 1234567. Nah, di sini terdapat beberapa tampilan dashboard ini. Yang pertama ada berita, kemudian ada wawasan Islamnya, ada kutipan, dan juga ada masukan. Nah, di sini juga terdapat beberapa menu yang bisa oleh administrator lakukan. Yang pertama adalah amalan yaumi. Jadi di sini administrator bisa mengelola amalan yaumi mulai dari menambahkan, mengedit, sampai menghapus. Nah, selain itu, administrator juga bisa mengubah status dari amalan yaumi tersebut. Misalkan ini adalah tilawah. Di sini tilawah statusnya sedang show. Nah, ternyata untuk amalan yaumi tilawah itu ingin dilakukan pengeditan terlebih dahulu. Nah, bisa kita hide dulu agar tidak tampil di tampilan mobile atau di tampilan user. Nah, ini statusnya sedang di hide. Nanti kalau misalkan sudah diedit, kita bisa melakukan show. Nah, ini amalan yaumi udah bisa show. Kemudian untuk selanjutnya adalah berita. Jadi ini adalah tampilan beritanya. Di sini ya administrator bisa menambahkan berita, bisa mengedit berita, bisa menghapus, dan juga bisa melihat detail berita. Yang pertama adalah menambahkan berita, nanti administrator bisa menambahkan judul berita, kemudian di sini terdapat pilihan kategori berita yang dimana kategori ini sudah terhubung dengan database master kategori berita. Kemudian bisa menambahkan ringkasan berita dan kita bisa menuliskan konten beritanya. Nah, di sini untuk penulisan konten berita sudah menggunakan sistem what you see is what you get. Jadi apa yang ditulis di sini akan tampil seperti itu. Kemudian apabila beritanya ingin dimasukkan link video YouTube bisa, dan apabila beritanya ingin dimasukkan gambar berita juga bisa. Di sini akan tampil nantinya preview link YouTube jika ada. Jika tidak, maka akan seperti ini. Misalkan kita mau ngedit, nah di sini bisa kita edit. Dan kita ingin melihat detail beritanya, bisa kita lihat ke detail. Nanti ini sebagai preview, ada judul, ada gambar, kemudian ada nanti konten beritanya apa, dan ada juga YouTube-nya bila ada. Kita kembali. Nah, di berita terdapat beberapa status. Jadi ketika awal berita dibuat oleh user, maka berita itu akan berstatus draft. Nah, status berita yang draft itu tidak akan tampil di tampilan mobile ataupun di landing page yang sistem web. Jadi kita dari admin harus melakukan verifikasi ataupun melakukan reject terhadap berita tersebut. Misalkan kita melihat bahwa berita yang nomor 5 ini bagus untuk ditampilkan, ya udah. Jadi dari adminnya kita ACC aja gitu. Nah, yang nomor 5 udah ACC, udah show. Nah, kalau udah show itu udah bisa dilihat di tampilan mobile. Kemudian selanjutnya, misalkan kita mau nge-reject berita, kita tinggal reject aja. Yang nomor 6 tadi akan reject. Dan kalau berita udah reject, tidak bisa diganti-ganti statusnya. Kemudian yang terakhir itu berita bisa diarsip. Berita diarsip itu artinya jika berita ingin diedit oleh user atau ingin diedit oleh administrator langsung, itu bisa. Jadi nantinya berita tidak akan dulu ditampilkan di
halaman depan gitu, di halaman landing page atau di halaman user. Misalnya kita masuk arsip, oke. Nah, nanti berita akan arsip. Itu untuk berita, kemudian selanjutnya ada doa. Nah, di administrator kita dapat memanage doa-doa, yaitu doa-doa harian. Di sini seperti biasa bisa menambahkan doa, judul doanya apa, kemudian ringkasan doanya apa, dan kita juga memberikan ringkasan dalam bentuk Latin gitu. Misalkan judulnya ditetapkan dalam hati, ringkasannya dalam bahasa Arab, dan ringkasan Latinnya dalam bahasa Indonesia. Bukan dalam bahasa Indonesia, mohon maaf, dalam bahasa yang dimengerti. Nah, di sini juga terdapat status doa. Jadi doa itu bisa di-show, bisa di-hide, sama seperti sebelumnya. Kemudian doanya bisa kita edit. Kemudian doanya juga bisa kita hapus. Misalkan kita hapus doa, oke. Nah, doa yang tadi udah hilang. Nah, dalam doa pasti terdapat beberapa detail-detail dari doa seperti ayat-ayat. Kalau mungkin itu doanya dalam bentuk ayat gitu. Nah, sini ini adalah doa detailnya. Misalkan judul doanya itu ambulan dalam segala hal, ringkasnya segini. Nah, ternyata detail doanya itu masih panjang gitu. Nah, dia masuk di sini. Ini juga bisa kita tambahin, bisa juga kita statusnya di show atau di hide, mau ditampilin atau enggak. Nah, kemudian seperti biasa ada edit dan ada hapus juga. Untuk doa, kemudian untuk selanjutnya ada kategori berita. Nah, jadi ini adalah master kategori untuk berita. Kita bisa menambahkan kategori berita, bisa ngedit, bisa ngehapus. Statusnya bisa bisa di-hide juga sama ketentuannya seperti yang sebelumnya. Misalnya kita tambahkan kategori beritanya adalah eh, berita mingguan. Simpan. Nah, ada kan untuk berita mingguan. Bisa kita hapus juga. Hapus, oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kategori wawasan Islami. Hal ini mungkin sama seperti berita, namun hanya saja yang membedakan ini adalah untuk kajian keislaman atau untuk wawasan Islami. Bisa ditambahkan, bisa diedit, bisa dihapus, dan seterusnya bisa diganti-ganti jadi show atau jadi hide. Misalkan kita hide, hide, show jadi show. Itu untuk selanjutnya dalam sistem kami juga ada yang namanya kutipan atau quotes. Nah, jadi nanti di sini kita bisa menambahkan judul kutipannya apa, deskripsi kutipannya apa, dan sumber kutipannya dari mana. Untuk statusnya bisa kita show, bisa kita hide, dan opsinya bisa diedit, dan juga bisa dihapus. Maaf, bisa dihapus. Oke, untuk selanjutnya yaitu notifikasi. Nah, ini adalah untuk master notifikasi. Jadi, eh, nantinya kita dapat mengelola semua notifikasi yang ada ke sini. Misalkan eh, kita mau menambahkan notifikasi ya. Misalkan judul notifikasinya mood pagi. Pesannya adalah jangan lupa senyum. Karena senyum adalah ibadah. Misalkan link notifikasinya adalah https basir dot berada bagus.com. Terus, nah misalkan target usernya untuk siapa aja, misalkan kita untuk semua user, oke, create. Jadwalnya mau dijadwalkan, atau sekarang misalkan kita pilih sekarang, tapi pilih jadwalkan juga bisa. Nah, kita pilih sekarang aja. Mau dikasih gambar atau tidak itu bisa. Misalkan kita simpan. Nah, yang tadi udah kita simpan. Nantinya notifikasi itu akan masuk ke eh, web push notifikasi gitu. Jadi bisa dilihat di mobile yang sebelumnya teman saya sudah presentasikan. Nah, di sini
Kita bisa menambahkan, kita bisa ngedit, kita bisa hapus, kita bisa detail, kita bisa notif to all. Nah, kalau notif to all ini itu untuk melakukan notifikasi kepada semuanya lewat web push notification melalui OneSignal. Nah, dilanjut, misalkan kita ke detail itu tuh untuk melakukan targeting notifikasi. Nah, misalkan yang tadi yang mood pagi, pesannya jangan lupa senyum. Nah, kita bisa melakukan targeting notifikasi. Misalkan, ini notifikasinya mau ke akun yang mana aja, karena tadi miliknya semua, jadi semua akun itu bisa. Kalau misalkan ada yang mau dihapus, bisa dihapus. Kalau misalkan ditambah, misalkan untuk ID notifikasi yang tadi, itu kita bisa melakukan kepada spesifik user atau melakukan pada setiap role-nya. Misalkan hanya mau ke kontributor saja, atau misalkan kita mau dijadwalin. Nah, misal kita mau ke user dengan misalkan satu kreator, dijadwalkan kan misalkan tanggal 31 jam 13.31 simpan. Nah, nanti itu akan tersimpan di sini. Jadi notifikasi yang tadi bakal dikirimkan ke user pada tanggal 13.30. Nah, di sini ada beberapa status. Jadi notifikasi itu udah dibaca atau belum. Kalau misalkan udah dibaca, maka akan berubah jadi sudah dibaca di sininya. Oke, lanjut ke rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan ini seperti rencana ibadah. Jadi di sini terdapat beberapa rencana kegiatan yang sudah dilakukan oleh user. Mungkin seperti ini, user baca.com dia melakukan almat surat. Kemudian admin Rasul melakukan qiyamul lail. Seperti biasa di sini bisa kita tambah dari admin, bisa kita edit, bisa kita hapus, bisa kita detail. Nah, misalkan kita lihat tes Bashir, kita detail. Nah, ada rencana kegiatan. Nah, namun ternyata dia belum melakukan penjadwalan. Nah, kalau misalkan yang udah dilakukan penjadwalan, bakal kayak gini. Atas akun administrator@bashir.com melakukan rencana kegiatan detail yang rencananya itu tanggal 24 dilakukan tanggal 24 juga kan tertulis sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan maka statusnya belum dilakukan. Nah, rencana ibadah ini tujuannya untuk meningkatkan motivasi dalam beribadah. Jadi nanti user setidaknya termotivasi. Untuk selanjutnya ada review. Nah, mungkin ini semacam review-review dari orang-orang terhadap aplikasi kita. Misalkan di sini kita bisa menambahkan ada nama reviewernya siapa, kerjanya apa, kemudian kita bisa ngasih bintang berapa, bisa kasih bintang berapa, pesannya apa, dan kita bisa memasukkan gambar. Bisa diedit dan bisa dihapus juga. Nah, nanti review ini akan tampil di halaman depan atau di landing page. Kemudian untuk selanjutnya ada saran. Nah, di sini bakal ada saran. Ternyata semua saran-saran yang dari landing page bakal masuk ke sini beserta dengan waktunya. Di sini administrator tidak dapat menambahkan saran karena pure dari guest user gitu ya, dari guest user atau tamu user yang menginputkan saran dari website ke sini. Jadi di sini administrator hanya bisa menghapus. Untuk selanjutnya ada wawasan Islami. Nah, mungkin ini kurang lebih sama seperti berita, sistemnya bisa kita tambah, bisa kita ACC, reject, ataupun di archive, ataupun di show lagi, bisa kita edit, bisa kita hapus, dan bisa kita detail. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita masuk ke satu lagi, yaitu notifikasi. Nah, notifikasi yang tadi itu akan tampil di sini. Nah, setiap akun akan berbeda-beda tampilan notifikasinya sesuai dengan yang ditargetkan sebelumnya. Nah, misalkan tes user dan lain-lain. Misalkan kita tampilkan semua notifnya.
Nah, mood pagi, jangan lupa senyum. Nah, ini kan yang tadi dibuat. Misalkan ini mau kita ganti statusnya dibaca, kita ganti saja jadi baca. Udah kan? Jadi dibaca, kita lihat notifikasinya di sini, apakah sudah terganti atau belum. Nah, statusnya udah terganti jadi sudah dibaca. Oh iya, satu lagi mungkin ini ada di bagian user. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan eh, penambahan langsung user oleh administrator. Kita bisa langsung menambahkan user dari sini, pilih role-nya apa, nama usernya siapa, emailnya apa, passwordnya apa. Terus selain itu, di sini juga kita bisa mengedit akun dari user tersebut, tapi yang diedit hanya sebatas role. Jadi hanya sebatas pindah role atau ganti nama. Terus ada hapus, ini hapus user dan ini untuk yang email merupakan misalkan yang ini belum aktivasi, nah kita kirim email. Habis dikirim email, nanti akan dilakukan aktivasi. Selamat berhasil mengirim email kayak gitu ya. Nah, nantinya emailnya akan masuk ke eh, email ini untuk user ini melakukan aktivasi. Nah, nanti yang sudah diaktifasi akan di sininya berganti jadi sudah diaktifasi dan aktivasi emailnya akan terlihat kapan. Nah, di sini terdapat beberapa status yaitu sudah aktivasi, belum aktivasi, dan bisa kita ban. Nah, untuk user yang di-ban adalah user yang tidak mematuhi peraturan dari aplikasi. Misalkan kontributor membuat berita yang eh, di luar tuannya, misalkan beritanya mengandung unsur SARA gitu ya udah kita untuk sementara kontributornya kita ban dulu gitu. Nah, nanti kalau kontributor sudah eh, mungkin dilakukan diskusi bersama dan akunnya ingin diaktifasi ulang, bisa kita aktifasi ulang dan sudah diaktifasi lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, demikian yang dapat kelompok kami demokan. Mungkin aplikasinya belum terlalu sempurna, yang mungkin di mana nanti kami akan melakukan pengembangan lebih lanjut apabila dibutuhkan. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.